Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan coba membuat atau mengubah migration bawaan yang diberikan oleh Laravel untuk sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di project yang kalian download melalui GitHub saya, itu saya sudah menyertakan sebuah ERD di folder paling luar namanya ERD e-commerce ini. Nah, silakan kalian buka. Ini adalah ERD yang saya buat untuk mensimulasikan atau menggambarkan database yang akan kita buat nantinya. Jadi ada 6 tabel yang akan kita gunakan. Yang pertama ada users, yang mana di situ sudah ada beberapa atributnya. Kemudian ada produk ini untuk produk yang akan dijual nantinya. Kemudian nanti ada perkanjang, pesana, produk pesana, dan produk keranjang. Nah, mungkin kalau saya bisa sedikit jelaskan. Di sini setiap user itu nantinya akan memiliki satu buah keranjang ya. Jadi bisa dilihat di sini relasinya satu one to one. Jadi satu user akan bisa memiliki satu keranjang. Namun keranjang setiap user itu bisa berisi banyak produk ya. Yang disebut kita akan pisahkan tabelnya menjadi sebuah tabel produk keranjang. Yang mana di produk keranjang itu nantinya dia akan terdapat dua foreign key, yaitu ID keranjang dan juga ID produknya. Nah, di pesanan sendiri nantinya satu user itu bisa memiliki banyak pesanan. Nah, pesanan sendiri itu nantinya bisa memiliki banyak produk begitu. Nah, makanya kita pisah menjadi produk pesanan. Nah, produk pesanan ini akan berisi foreign key, ID pesanan, dan juga ID produk. Nah, untuk membuat tabel-tabel ini kita akan buat dulu migration ya. Jadi migration itu adalah cara kita untuk memanipulasi struktur database, baik itu membuat tabel, mengubah tabel, dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi kita mengubah tabel menggunakan melalui DBMS, entah itu DBfill atau yang lainnya. Kita ubah-ubah di sini itu sebaiknya tidak dilakukan karena tidak bagus untuk ketika kita bekerja dalam sebuah tim seperti itu. Nah, urutannya untuk membuat ini kita harus membuat dulu pertama pada tabel user dan juga tabel produk. Karena tabel user dan tabel produk tidak memiliki foreign key. Baru kemudian kita buat tabel pesanan dan juga tabel keranjang. Karena tabel keranjang dan tabel pesanan hanya memiliki foreign key dari user. Sedangkan produk keranjang dan produk pesanan kita buat paling akhir karena masing-masing dari produk keranjang dan produk pesanan membutuhkan foreign key dari ID keranjang dan ID produk, dan juga ID pesanan dan juga ID produk. Begitu. Jadi kita akan buat dulu tabel usersnya. Silakan kalian buka di top folder database, kemudian di folder migrations. Kalian akan melihat ada 4 file yang sudah disiapkan oleh Laravel untuk bawahannya. Kalian buka yang paling atas, yaitu tab migration create users table. Nah, ini adalah tabel user bawaan yang dibuatkan oleh Laravel. Nah, kita akan ubah dulu ini. Kita bisa hapus dulu semuanya. Nah, migration itu terdiri dari dua function, yaitu up and down. Jadi ada up, ada down. Nah, ketika kita kembali melakukan migrate atau PHP artisan migrate, itu yang function yang running adalah function up. Jadi apapun yang kita lakukan di function up akan dijalankan ketika melakukan migrate. Sedangkan jika kita melakukan migrate rollback, jadi kita coba aja dulu melakukan PHP artisan migrate rollback. Nah, migrate rollback ini artinya sesuai namanya rollback, kembali. Jadi kita akan mengembalikan migration yang kita lakukan pada saat migrate sebelumnya, yaitu yang running adalah down-nya. Jadi jika di function up-nya kita membuat sebuah tabel, maka di function down-nya kita akan melakukan drop tabel begitu. Sekarang kalau misalnya kita refresh database-nya, sekarang hanya ada satu tabel migration. Jadi tabel-tabel sebelumnya sudah hilang karena sudah kita rollback begitu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita akan membuat kolom-kolom yang ada di tabel user sesuai dengan ERD yang kita buat. Saya coba taruh sebelah kanan. Di sini tabel users kita akan menggunakan yang namanya UID atau user unique ID begitu. Jadi UID nantinya tidak seperti ID biasanya, yaitu hanya sebuah angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau UID ini dia akan bersifat unik dan memiliki beberapa karakter seperti itu. Untuk membuat kolom di sini, karena sudah diberikan bawaannya yaitu skema create, artinya kita akan membuat sebuah tabel dengan nama users, yang mana nantinya di dalam tabel user ini akan ada kolom-kolom yang dideklarasikan melalui function yang ada di parameter keduanya atau argumen keduanya. Kita dapat membuatnya dengan mengakses
variabel $table yang ada di argumennya. $table ini akan memiliki fungsi-fungsi yang bisa mengenerate kolom-kolom sesuai keinginan kita. Untuk ID kali ini kita akan gunakan UUID, jadi kita akan panggil function namanya UUID. Kemudian saya ingin kolomnya tetap kolomnya bernama ID walaupun dia menggunakan UUID, maka kita berikan nama kolomnya di dalam parameternya seperti ini. Nah, nantinya function ini akan mengenerate sebuah kolom dengan nama ID dengan tipe UUID seperti itu. Kemudian kita akan buat yang berikutnya. Kita buat username. Username ini bentuknya adalah string. Jadi kita panggil string, atau kalau misalnya nanti di database-nya bukan string ya, tapi jadi varchar 255. Kita berikan nama kolomnya ya adalah username. Oke. Kemudian kita buat lagi ada password. Password kita buat string juga. Kemudian kita buat email, tipenya string juga. Kemudian kita buat foto, tipenya string. Nah, untuk foto karena kita akan menyimpan sebuah nama file yang mungkin bisa jadi panjang, kita bisa ganti dia menjadi teks agar bisa menampung string yang lebih panjang. Oh ya teman-teman, mungkin di sini kalian lihat di sini ada null dan not null. Artinya email dan foto ini bisa berisi null atau bisa kosong. Sedangkan yang not null artinya dia harus diisi. Untuk secara default, Laravel akan men-setting semua kolomnya sebagai not null. Nah, lalu bagaimana cara kita setting dia agar dapat dikosongkan? Kita bisa panggil sebuah function setelah deklarasi nama kolomnya dengan nama null label. Kemudian ini juga kita buat null label. Oke. Kemudian kita akan buat satu kolom lagi yaitu role. Tipenya adalah enum. Nah, enum itu adalah sebuah tipe kolom atau tipe data pada database yang hanya dapat menampung nilai sesuai dengan yang sudah didefinisikan di saat pembuatannya. Nah, untuk mendefinisikan apa yang bisa diisi, kita dapat menambahkan array di parameter keduanya dengan nilai yang valid. Contoh di sini adalah di toko online kita nanti akan ada dua role yaitu customer dan juga admin saja. Kemudian kita akan tambahkan string yaitu, nah kita akan coba membuat bisa login menggunakan akun Google. Nah, kita bisa menambahkan Google ID yang nama dari string dan juga dia bisa di null label seperti itu. Kemudian kita akan tambahkan lagi namanya. Kemudian kita tambahkan sebuah address. Address ini tipenya adalah teks karena biasanya alamat itu panjang. Address. Dan sifatnya adalah null label. Nah, kemudian untuk menampilkan di Laravel kita perlu membuat namanya created add, updated add dan juga deleted add. Tapi kita tidak perlu membuat satu-satu, kita hanya cukup memanggil table timestamps. Nah, timestamps ini nantinya akan mengenerate tiga buah kolom, sebenarnya 2 buah kolom, tapi kita bisa bisa dia akan mengenerate created add dan juga updated add seperti itu. Jadi kita tahu kapan data itu dibuat, kapan data itu diupdate dan sebagainya. Oke, bisa di save. Coba kita akan running migrasinya lagi menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, semua tabelnya berhasil done, tidak ada masalah. Kita coba cek database-nya. Kita refresh. Ya, sekarang sudah ada tabel users lagi kembali dan isi tabel usersnya sudah sesuai yang kita ingat, username, password, email, foto, role, Google ID dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan coba buat tabel berikutnya yaitu tabel produk. Nah, kita untuk membuat tabel produk kita tidak bisa menggabungkan dengan migration untuk membuat tabel user. Kita akan buat sebuah migration baru dengan cara PHP Artisan make migration. Oke, PHP Artisan make migration, kemudian enter, kemudian dia akan meminta nama migrationnya apa. Nah, tips untuk membuat migration, ketika kalian ingin membuat migration create table, silahkan kalian gunakan format create, kemudian nama tabelnya apa. Saya di sini adalah products menggunakan S ya. Kemudian table, diakhiri dengan table.
Nantinya ketika kita enter, dia akan mengenerate sebuah file baru di folder migration dengan nama create products table. Nah, dia sudah memberikan sebuah template untuk create table. Dia akan create sebuah products, dan di downnya dia akan drop jika ada tabel products seperti itu. Oke, sekarang tugas kita adalah melanjutkan untuk memberikan atribut-atributnya. Kita buat dollar table, kemudian nama produk. Nama produk bentuknya string. Namanya nama produk. Kemudian dollar table, deskripsinya ini adalah teks, atau mungkin string aja cukup. Kemudian dollar table integer, stok ini bentuknya integer, kita bisa panggil integer. Kemudian kita akan buat defaultnya, ketika tidak dikirimkan maka dia secara otomatis defaultnya 0. Jadi jika mungkin bisa dibuat nullable atau tidak, boleh saja, tapi kita biarkan default saja. Kemudian ada foto produk, seperti foto pada user. Kita akan gunakan teks untuk menampung pad yang panjang. Namanya foto produk. Dia sifatnya nullable, bisa dikosongkan. Nah, kemudian ada harga, yang mana harga ini karena dia berupa angka, tapi sebaiknya jangan menggunakan integer, double, atau float. Tapi kita lebih baiknya menggunakan desimal untuk menampung sebuah nilai besaran dari mata uang seperti itu. Contohnya rupiah, kemudian dolar, dan sebagainya. Nah, desimal sendiri itu dia akan memiliki 3 parameter, yaitu kolomnya apa, kemudian total digitnya berapa. Total digitnya jika 6 digit berarti dalam rupiah dia hanya menampung 6 digit, berarti 100.000 ya. Nah begitu, kalau misalnya 8 dia bisa hanya menampung sampai 100 juta kurang 1 rupiah. Nah kita gunakan 8 saja. Kemudian kita akan menggunakan place-nya 0. 0 ini artinya tidak ada angka di belakang koma di bagian belakangnya, seperti itu. Nah kemudian kita akan buat dia defaultnya adalah 0, dan juga kita buat defaultnya kita buat sebagai 0. Oke, mungkin itu saja. Kemudian kita running lagi PHP Artisan Migrate. Nah, di migrate kali ini dia hanya merunning satu migration, yang itu adalah create products table. Kenapa? Karena pada database, kalau misalnya kita refresh di table migrations, nah ini produknya udah masuk ya. Di tabel migrations, kalau kita lihat isinya, dia akan ada nama migrationnya, kemudian batch berapa. Artinya nama migrationnya sudah berhasil di running, dia akan disimpan, dan disimpan dengan batch berapa dia di runningnya. Contoh tadi waktu pertama kali kita migration, kita merunning create user, kemudian password reset, file jobs, dan juga personal access token, itu disebut batch 1. Kemudian yang sudah running di batch 1, ketika kita migrate lagi di batch 2, maka tidak akan running kembali di batch 2, sehingga dia hanya merunning si product table saja di batch 2, seperti itu. Di sini kalau kita buka tabel produknya, dia sudah berhasil dibuat, ada nama produk, deskripsi, stok, foto produk, harga, dan sebagainya. Nah, kita akan coba lanjutkan untuk membuat 4 tabel lainnya. Yang pertama kita akan buat tabel keranjang dulu mungkin. Oke, kita buat tabel keranjang. Di sini ada ID, kemudian ada user ID. Nah, user ID ini sifatnya adalah foreign key. Kalau untuk foreign key kita bisa menggunakan foreign ID. Foreign ID kita buat nama kolomnya adalah user ID. Oke, di foreign ID ini kita bisa tambahkan function constraint untuk memanggil untuk memberitahu bahwa foreign ID ini akan diambil dari mana. Jadi kita akan ngasih tahu kalau misalnya foreign ID ini, si user ID ini diambil dari tabel users. Kolomnya adalah ID. Nah, di sini secara default dia akan di-set sebagai ID. Tapi jika ID dari tabel yang kita gunakan adalah bukan ID, silahkan disesuaikan.
Kemudian kita akan buat dia cascade on delete dan juga cascade on update. Oke. Kemudian kita akan ada tabel, ada integer, nama kolomnya jumlah item, jadi jumlah item yang ada di keranjang kita berapa. Kemudian dia kita buat defaultnya adalah 0. Kemudian ada total harga. Nah, tadi seperti sama, jika mata uang maka dia gunakan desimal, namanya total harga. Kita samakan seperti yang sebelumnya, 80. Dan kita defaultnya, kita buat default 0. Oke, sisanya sisanya adalah timestamp, kita bisa skip. Oke, namanya keranjang. Oke, kita sekalian aja kita buat yang lainnya. Artisan migration, create produk, keranjang table. Sekarang ada application baru. Di sini dia tidak memberikan template, kita akan gunakan saja, kita akan buat saja skema create. Nama tabelnya adalah produk keranjang, dan function blueprint per table, jangan lupa titik koma. Misalnya table kita akan buat produk keranjang itu yang pertama memiliki ID, kemudian dia akan memiliki foreign key dari ID keranjang, kita akan tambahkan foreign ID. Nama kolomnya adalah ID keranjang. Kemudian constraint-nya dari tabel keranjang kolom ID ya. Oke, selanjutnya kita akan buat cascade on update dan juga cascade on delete. Dan kita buat table foreign ID lagi. Namanya adalah ID produk. Constraint-nya dari tabel products, namanya ID. Kita buat cascade on delete, cascade on update. Baru kita tambahkan jumlahnya, bentuknya integer. Kemudian kita buat defaultnya adalah 0. Kita buat lagi table integer. Oh, ini subtotal ini adalah harga yang jika kita membeli harga yang ada di keranjang. Jadi di keranjang itu kalau misalnya produknya sudah ada harganya, maka kita memilih 2, dia akan sudah ada subtotalnya kan. 2 dikali harganya berapa. Nah, itu subtotal itu bentuknya berarti kita buat desimal. Desimal, nama kolomnya adalah subtotal. Kemudian sama seperti yang lainnya 80. Defaultnya adalah 0. Oke, yang sisanya adalah timestamps. Oke, kita buat down-nya adalah skema drop if exists. Nama tabelnya tadi adalah produk keranjang. Oke, kita buat dua migration lagi. Create pesanan table. Nah, kita buka. Nah, pesanan ada ID, ini sudah dibuatkan template-nya. Kemudian akan ada, oh ya, maaf, ini di bagian keranjang dia harusnya, ini bukan foreign ID ya, tapi harusnya foreign UUID. Oh, ini bukan UUID. Nah, kenapa harusnya foreign UUID? Karena si user itu menggunakan UUID bukan ID. Jadi kita harus sesuaikan gitu ya. Kalau misalnya dia menggunakan ID foreign ID, kalau UUID UUID seperti itu. Oke, pesanan di sini akan diganti jadi ID-nya oke. Kemudian kita buat foreign UUID.
UUID bukan unit, UUID, nama kolomnya adalah user ID. Kemudian ada status, jadi akan ada status di pesanannya, bentuknya enum, isinya adalah diproses, kemudian dikirim. Oh ya, ini dia kepotong ya, harusnya di sini masih ada gagal seperti itu. Dan ada jumlah item, bentuknya integer. Kita buat defaultnya 0. Kemudian ada total bayar kita buat desimal. Total bayar 80, kita buat defaultnya 0. Sisanya adalah times. Oke. Di sini sudah, kita akan buat PHP Artisan migration lagi. Kita akan membuat tabel produk pesanan. Create. Oke, lihat produk pesanan tabel. Dia sudah membuatkan template-nya. Kita buat yang pertama ada foreign ID dari pesanan, ID pesanan. Kita buat constraint-nya dulu. Constraint dari tabel pesanan. Kita akan buat cascade on update dan cascade on delete. Dan kita buat lagi foreign ID dari ID produk. Cascade on update dan cascade on delete. Dan ada jumlah, tipenya integer. Jumlah kita buat defaultnya 0. Kemudian table ada subtotal lagi, dia tipenya kita buat desimal. Subtotal 80. Kita buat defaultnya 0. Oke, kita sudah buat semua migrationnya. Kita coba running PHP Artisan migrate. Oke, ada error. Chat errornya apa? Invalid foreign key, there is no unique constraint matching given. Oke, kita coba cek dulu. User di sini namanya ID. Keranjang user ID foreign, berarti dia errornya di ya ada add constraint. Keranjang user ID foreign, berarti dia ada di tabel keranjang. Klik keranjang tabel foreign UUID user ID constraint users. Oke, coba kita cek di tabel ininya, tabel users, namanya ID. Oke teman-teman, ternyata setelah saya cari errornya adalah ternyata di tabel users UUID ID ini kita harus menambahkan unique di belakangnya, ya. Jadi kita harus menambahkan constraint unique agar dia tidak ada yang bertabrakan di dengan tidak ada ID yang sama sekali seperti itu. Jadi kita perlu membuat indeks dengan nama untuk unique di tabel ID ini. Jadi dia baru bisa masuk ke jadikan foreign key dari tabel-tabel lainnya. Nah, silakan ditambahkan di migration tabel users unique. Kemudian kita akan coba kita akan migrate ulang dari awal dengan cara PHP Artisan migrate .2 refresh. Ini artinya dia akan merollback semua migration yang sudah running, kemudian dia akan running ulang semua migrationnya. Nah, oke, sudah berhasil dan kita coba cek di DBMS-nya, di refresh. Oke, sekarang sudah ada tabel keranjang, ya, sudah ada tabel keranjang, kemudian ada tabel pesanan, produk, kemudian produk keranjang, produk pesanan, dan tabel usersnya. Oke, mungkin itu aja untuk
video kali ini. Di video berikutnya kita akan coba membuat sebuah string dan juga factory dan juga model untuk memasukkan data dummy ke tabel atau database kita. Oke, terima kasih.